Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhat Arifin. Di sini saya akan menyampaikan materi presentasi dari Bahasa Indonesia tentang anti korupsi. Membangun Indonesia yang bersih, gerakan anti korupsi yang tak pernah padam. Korupsi adalah sebuah penyakit kronis yang menggerogoti di setiap sendi kehidupan bernegara, tetap menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia. Bukan sekedar masalah hukum, korupsi adalah ancaman serius terhadap demokrasi, keadilan sosial, dan juga kesejahteraan ekonomi rakyat. Upaya pemberantasan korupsi di tanah air ini adalah sebuah perjalanan panjang yang menuntut komitmen tak tergoyahkan dari semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sipil. Akar masalah dan dampaknya, korupsi di Indonesia memiliki akar yang kompleks, seringkali bersembunyi di balik sistem birokrasi yang rumit, kurangnya transparansi, dan lemahnya integritas individu. Contoh dampak yang sangat nyata adalah penyimpanan anggaran. Uang rakyat yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan justru menguap begitu saja ke kantong para pribadi koruptor. Yang kedua, ketidakpercayaan publik. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara yang pada akhirnya dapat melemahkan legitimasi pemerintah. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Korupsi cenderung memperkaya segelintir elit, memperlebar jurang antara si kaya dan juga si miskin. Berikut adalah salah satu contoh kasus mega korupsi yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus korupsi kartu tanda kependudukan elektronik atau IKTP. Nilai kerugian negara diperkirakan mencapai 2,3 triliun rupiah. Dampak selain kerugian uang negara yang masif, kasus ini menunda dan mengganggu implementasi sistem identitas kependudukan nasional. Pilar utama pemberantasannya adalah yaitu KPK, dan peran institusi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pilar utama dalam memerangi kejahatan luar biasa ini. Sejak didirikan, KPK telah menjadi simbol harapan dan ketegasan. Fungsi utama KPK mencakup yang pertama adalah penyelidikan dan penuntutan, menjerat pelaku korupsi kelas kakap yang sulit disentuh oleh aparat penegak hukum biasa. Yang kedua adalah pencegahan mendorong perbaikan sistem di lembaga-lembaga negara untuk menutup celah korupsi, seperti melalui sistem pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, dan penerapan layanan berbasis elektronik atau e-governance. Yang ketiga adalah edukasi dan kampanye, menumbuhkan budaya anti korupsi sejak dini di kalangan masyarakat. Selain KPK, institusi lain seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK juga harus bersinergi dalam menegakkan hukum dan mengawasi penggunaan anggaran negara. Bukan hanya penindakan, pentingnya pencegahan dan juga budaya. Meskipun penindakan tegas, penjara, dan penyitaan aset adalah hal yang krusial, kunci keberhasilan jangka panjang terletak pada pencegahan dan transformasi budaya. Baik, yang pertama adalah reformasi birokrasi dan digitalisasi. Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur layanan publik dan juga mengadopsi teknologi digital secara menyeluruh. Digitalisasi layanan, misalnya perizinan online dan juga e-budgeting, membatasi interaksi tatap muka yang menjadi celah utama terjadinya suap dan juga pungli. Yang kedua adalah pendidikan anti korupsi. Edukasi harus ditanamkan sejak bangku sekolah. Tujuannya adalah generasi muda perlu memahami bahwa integritas, kejujuran, dan juga tanggung jawab adalah nilai-nilai dasar yang tidak bisa ditawar. Gerakan ini harus berlanjut hingga di lingkungan kerja, menuntut setiap individu untuk berani menolak dan juga melaporkan tindakan korupsi atau whistleblowing. Yang ketiga adalah peran masyarakat sipil organisasi non-pemerintah. Media massa dan individu memiliki kekuatan untuk menjadi pengawas sosial yang efektif. Keterlibatan aktif dalam mengawasi proyek pemerintah dan juga menuntut transparansi
adalah bentuk perlawanan sipil terhadap korupsi. Oke, baik. Bagaimana sih cara Indonesia menjadi masa depan yang bersih? Yang pertama, perjuangan melawan korupsi adalah cerminan dari cita-cita luhur bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun jalan yang dilalui penuh tantangan, semangat untuk memberantas korupsi tidak boleh padam. Yang kedua, tanggung jawab ini ada di pundak kita semua. Mewujudkan Indonesia yang bersih, berintegritas, dan juga sejahtera bukanlah mimpi, melainkan sebuah misi yang harus kita capai bersama. Baik, begitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.